Bapak-bapak dan saudara sekalian, dulu pada saat kita masih di pondok pesantren atau bahkan di madrasah dulu ya, itu pelajaran, daftar pelajaran yang kita pelajari di pondok itu salah satunya adalah akidah akhlak. Betul nggak? Dulu akidah akhlak satu pelajaran. Jadi ada pelajaran fikih, tafsir, hadis, kemudian akidah akhlak. Bagi kita sekarang, pelajaran akidah akhlak itu sudah terpisah. Padahal, saudara-saudara sekalian, menurut saya, ketika dulu guru-guru kita sekian tahun yang lalu itu memutuskan untuk menamakan pelajaran itu akidah akhlak dan menggabungkan akidah dan akhlak, sesungguhnya di dalam penggabungan ini ada isyarat yang sangat kuat dan ada pemahaman yang jauh ke depan tentang esensi pendidikan, bahwa memang antara akidah dan akhlak itu memang tidak boleh dipisahkan. Saya ingat ini ketika mendengar Ustaz tadi menyampaikan, pendidikan itu semuanya harus bersumber dari tauhid. Ya. Jadi akidah akhlak itu dua hal yang memang tidak boleh terpisah. Seorang muslim punya akidah yang kokoh, wajib tercermin kekokohan itu dalam akhlak yang mulia. Kalau kita misalnya merujuk ke dalam Al-Quran Al-Karim, itu kalau kita baca misalnya surah Al-Hujurat misalnya, Allah Subhanahu wa taala di situ menyampaikan, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum bittaqwa. Al-ayat. Bagaimana dalam ayat ini Allah meletakkan ukuran ketakwaan yang merupakan salah satu bukti akidah yang kokoh dalam diri seseorang, itu dengan satu perilaku yang kalau kita pandang sepintas seakan-akan sederhana sekali. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya ketika berjumpa dengan Rasulullah, itulah mereka yang hatinya sudah disaring, imtahanallahu qulubahum, sudah disaring, sudah dibersihkan, sudah diuji untuk ketakwaan. Secara sepintas kalau kita baca sekedar terjemahnya, kita bertanya-tanya apa hubungannya antara apakah sesederhana itu yang namanya takwa? Apakah keyakinan kepada Allah itu sesederhana kalau kita merendahkan suara di depan Rasul? Jawabannya itu tidak sederhana. Tetapi itu menggambarkan bagaimana Islam memandang hubungan organik, hubungan tak terpisahkan antara akidah, keyakinan dengan akhlak yang tercermin dari sikap, perilaku, ucapan, dan perbuatan. Maka memang kalau kita melihat dari konstruksi Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, itu juga bicara tentang ketakwaan dan as-sidq, bicara tentang akidah dan bicara tentang akhlak. Nah, apa konteksnya dengan kita sekarang? Bapak-bapak dan saudara, kita boleh membuat apapun namanya lembaga pendidikan. Al-Musammayat itu boleh kita buat secanggih apapun untuk menyesuaikan dengan tren, katakanlah misalnya, menyesuaikan dengan kecenderungan orang sekarang yang suka dengan bahasa-bahasa yang menarik. Misalnya sekolah modern, madrasah modern, sekolah Islam terpadu, sekolah Islam integral, atau apapun. Tetapi yang lebih penting kita ingat
adalah integrasi antara akidah dan akhlak itu. Artinya semua proses pendidikan itu harus mampu menghasilkan seorang muslim yang kokoh akidahnya, kuat imannya, dan juga mulia akhlaknya. Nah sayang bapak-bapak saudara sekalian, ya bagian ini memang karena sulitnya mungkin ya, karena beratnya, karena membutuhkan ketekunan, kesabaran, waktu yang panjang, sehingga oleh banyak pengelola sekolah itu tidak terlalu diperhatikan. Para pengelola sekolah itu lebih tertantang dan tertarik untuk bagaimana sekolahnya paling banyak menghasilkan lulusan yang nilainya tinggi. Itulah yang menjadi bahan advertorial. Jadi kalau ada sekolah misalnya awal tahun baru, dia pasti tulis di situ banyak. Sekolah A menghasilkan alumni-alumni yang paling banyak diterima di ITB, IPB, UI, masuk PTN. Tidak pernah ada sekolah yang mengeluarkan advertising atau bahan promosi yang tulisannya misalnya, sekolah kami alhamdulillah tidak pernah ada muridnya yang terlibat narkoba. Sekolah kami alhamdulillah dari mulai didirikan sampai sekarang tidak ada yang terlibat tawuran. Sekolah kami alhamdulillah dari mulai didirikan sampai sekarang sudah menghasilkan 50 atau 30 hufaz misalnya. Belum ada. Bahkan sekolah Islam sekalipun belum pernah saya lihat, kalau mungkin ada, tapi belum pernah saya lihat. Nah, ini pertanyaan mendasar dan menurut saya inilah yang perlu kita ingat. Perlu kita ingat bahwa kita mendirikan sekolah, apalagi sekolah itu berada di bawah organisasi perjuangan, maka haruslah ada cita-cita yang jauh lebih tinggi dibanding hanya sekedar prestasi-prestasi kognitif, prestasi-prestasi angka-angka di rapor atau di ijazah. Itulah akidah dan akhlak. Maka mudah-mudahan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Hidayatullah bisa menjadi contoh ya, untuk akidah dan akhlak itu, bisa menjadi contoh untuk mengembalikan kita semua kepada orientasi bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan. Dan kalau dalam konteks Islam, memanusiakan itulah kembali kepada dasar-dasar yang paling utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Huwallazi khalaqakum khala'ifa fil ardh. Huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Konsep-konsep dasar. Mudah-mudahan Hidayatullah bisa mewujudkan itu semua bersama semua sekolah-sekolah kita, dan itulah kemaslahatan Republik yang kita cintai, manakala umat Islamnya yang mayoritas itu menjadi umat Islam yang teguh kokoh pada agamanya, pada akidahnya, pada keislamannya, dan pada saat yang sama juga memiliki akhlak yang mulia dan ilmu pengetahuan yang cukup lengkap. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, ahlan wa sahlan sekali lagi, dan syukur alhamdulillah pada akhir tahun nanti ada Rakernas Hidayatullah. Saya ucapkan selamat dan kami siap untuk membantu apa yang perlu dibantu, ya kita bantu insyaallah. Doa yang pasti Ustaz ya.